sahabat SMK Negeri 2 Slawi dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali rasanya saya, Sherly Rahayu, dan teman saya Ade Maulana Rizky Fajar. Selama satu jam ke depan, kami akan menemani kalian semua masih dalam acara Talkshow MPLS 2021. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti MPLS ini. Walaupun pada saat ini Allah menguji kita dengan pandemi COVID-19. Selain kita mengantisipasi penyebaran COVID, kita juga harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita. Tentunya kita dituntut juga untuk tetap menimba ilmu walau dari rumah. Baiklah, pada hari ini kita dibersamai oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Kami persilakan kepada Bapak Hendri Sugiarto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Sherly dan Adik sebagai pembawa acara. Halo semua sahabat SMK Negeri 2 Slawi, khususnya teman-teman kelas 10 ya. Semangat ya. Dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat gitu ya. Ya. Saya akan memperkenalkan diri ya. Dalam hal ini MLS untuk hari ini membahas tentang bidang kehumasan yang kebetulan saya ini adalah saat ini dipercayai menjadi wakil kepala sekolah bidang humas. Untuk nama saya Hendri Sugiarto ya. Rumah saya barangkali nanti mau main atau mau mampir ya. Rumah saya berada di Desa Harjosari Kidul, RT 23 RW 6, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Ya, dan kebetulan istri saya satu dan anak empat ya, anak empat ya. Alhamdulillah diamanai anak empat ini. Ya. Dan saya kebetulan untuk tahun ini mendapatkan kepercayaan ya, dari sekolahan untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang humas. Dan nanti ya di tengah-tengah acara nanti akan datang Ibu Rizkiana yang merupakan tim BKK yang nanti juga akan menjelaskan tentang BKK ya, yaitu bursa kerja khusus yang tentu saja nanti menarik buat adik-adik semua karena memang lulusan SMK ya itu biasanya kan pengennya langsung kerja. Nah, BKK itulah nanti yang akan membidanginya, gitu, membantu kalian nanti dalam setelah lulus mencari pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Baik, saya mau izin bertanya Pak. Saya pernah melihat pada struktur organisasi SMK Negeri 2 Slawi, di situ ada bagian humas. Kira-kira kenapa di situ ada bagian humas ya Pak? Ya. Jadi humas itu merupakan bagian bidang ya dari wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah itu ada 4. Yaitu yang pertama itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu menangani masalah pembelajaran. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wakil kepala sekolah bidang sarpras, itu menangani tentang sarana, gedung, peralatan, praktek dan lain sebagainya. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu yang menangani tentang siswa ya. Kemudian berhubungan juga dengan peraturan-peraturan kesiswaan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini adalah wakil kepala sekolah bidang humas yang kebetulan saya yang menjabat wakil kepala sekolahnya. Dan nanti humas ini itu sifatnya itu adalah menjalin hubungan ya. Jadi tugasnya itu lingkupnya itu adalah menjalin hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan diantara juga nanti menangani tentang praktek kerja lapangan ya. Kemudian juga menangani tentang produk-produk teaching factory. Nah, nanti teaching factory apa nanti bisa kita jelaskan. Kemudian juga berhubungan dengan pelaksanaan uji kompetensi. Ya, jadi karena ini adalah SMK, tentu ada uji kompetensi atau uji praktek. Ya. Kemudian juga di dalamnya ada unit BKK. Ya, itu
eh, yang bidang-bidang yang kami koordinasi, ya. Dan di sini semua sinergi, ya, yang nantinya tentu saja untuk kebaikan untuk kebaikan sekolahan dan warga sekolah semuanya, gitu. Unsur-unsur apa saja yang ada di humas, Pak? Ya, jadi perlu diketahui oleh para siswa. Jadi untuk bidang humas itu kami tidak bekerja sendiri, ya. Kami juga didukung oleh tim, ya. Ada beberapa unit-unit kerja yang di bawah koordinasi kami, ya. Yaitu yang pertama itu adalah yaitu unit pelaksanaan hubungan industri, ya, dan PKL. Ini dikoordinir oleh Bapak Hari Gunawan. Ya, nanti adik-adik bisa kenalan pada saat kegiatan belajar mengajar, ya. Beliau itu guru bahasa Jawa, ya. Kemudian yang berikutnya ada BKK. Nah, BKK ini Bursa Kerja Khusus, ya. Di mana Bursa Kerja Khusus ini mempunyai peran yang strategis dalam menyalurkan alumni. Jadi kalau lulusan SMK 2 Slawi itu nggak usah khawatir nanti. Setelah lulus, ya, ada BKK, ya, sebagai sumber informasi dan menyalurkan secara resmi ke perusahaan-perusahaan yang nanti menampung untuk bekerja, ya. Ini dikoordinir oleh Bapak Harimurti dan Ibu Rizkiana, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada LSP, ya. Nah, LSP itu apa? Itu lembaga sertifikasi profesional, ya, di mana LSP ini nanti itu untuk apa ya? Mensertifikasi, ya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi. Ya, ini dikoordinir oleh Bapak Kartono, ya. Jadi kalau nanti mau melamar kerja, ada sertifikat dari LSP, BNSP resmi, nah kita kebetulan punya, maka itu akan lebih menguatkan lagi, ya, perusahaan untuk bisa menerima lulusan yang mendaftar di perusahaan tersebut, gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah pengelolaan teaching factory. Nah, ini dikoordinir oleh Ibu Junjun Jubaidah, ya. Teaching factory itu pembelajaran praktek yang menghasilkan produk-produk. Nah, diantaranya ini produknya nih. Nah, ada apa ini? Gercep, lemon serai selasi, ya. Lalu ada lemon vista, ada jahe, ada roti goreng ini, dan ada lagi yang lainnya, ya. Nah, ini dikoordinir oleh Ibu Junjun Jubaidah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada unit pengelolaan website sekolah. Nah, website kita itu, nah, nanti kamu bisa berselancar di internet, melihat-lihat SMK Negeri 2 Slawi dengan membuka websitenya. Yaitu website sekolah kita itu adalah smkn2slawi.schid. Ya, ini dikelola dan dikoordinir oleh Ibu Era Catur Wulansari. Nah, lalu yang keenam, nah, ini ada unit kegiatan sosial, ya, unit kegiatan sosial. Jadi sekolah kita tidak hanya melulu tentang pembelajaran, ya, tapi kita juga melakukan gerakan-gerakan sosial, ya. Jadi ada dari siswa, ada dari guru, ya, yang melaksanakan mungkin pembagian sembako dan lain sebagainya, ya. Itu juga ada kami lakukan seperti itu. Ini dikoordinir oleh Ibu Sri Widianingsih. Itu, ya, itu ada 6 unit kerja yang ada di dalam koordinasi dari Humas. Itu. Tadi kan Bapak menyampaikan unsur-unsur yang ada di dalam Humas, ada pengolahan teaching factory. Teaching factory itu apa ya, Pak? Nah, seperti tadi, ya, yang sedikit saya ungkapkan, ya. Jadi teaching factory itu adalah pembelajaran praktek. Kalau SMK kan memang pembelajarannya praktek, ya. Nah, di SMK Negeri 2 Slawi, pembelajarannya prakteknya itu menggunakan pembelajaran teaching factory. Yaitu di mana pembelajaran tersebut itu berbasis produk dan jasa. Ya, jadi nanti mengacunya itu adalah standar industri, ya.
dari tempatnya, dari SOP-nya itu dibuat seperti standar industri, ya, yang nantinya menghasilkan produk dan jasa, gitu. Nah, pengelola teaching factory, nah, nanti mengelola produk-produk yang dihasilkan dari pembelajaran teaching factory, gitu. Nah, produk-produknya apa saja? Nah, alhamdulillah SMK Negeri 2 Slawi ternyata banyak loh produk-produk dari teaching factory-nya itu. Ya, tadi diantaranya adalah ini. Nah, selasi, gercep ya, kemudian lemon vista sama roti goreng ini, ya. Nah, ada produk-produk yang lain, ya, seperti jurusan ATPH itu juga ada budidaya tanaman, seperti halnya budidaya lemon, kemudian budidaya semangka, ya, kemudian budidaya melon, ya, kemudian sayuran dan lain sebagainya. Atu, ya, itu juga ada produk-produknya, yaitu di budidaya daging, ya, kemudian di pakan ternak, kemudian di telur, ya, menghasilkan telur. Kemudian juga jurusan-jurusan yang lain sama. Nah, lebih komplitnya mungkin bisa dilihat di video yang kita tampilkan berikut ini. Wah, banyak juga ya Pak. Ya, dan alhamdulillah produk-produk yang dihasilkan dari Teaching Factory SMK Negeri 2 Slawi ini ternyata sudah menasional. Ya, sudah menasional, ya. Jadi adik-adik semua sama orang tuanya, ya, silahkan bisa berselancar di toko-toko online, ya. Di toko-toko online, ya, di nggak apa-apa ya sebutkan merek ya, di Shopee ataupun di Tokopedia, ya. Produk-produk dari Teva SMK Negeri 2 Slawi itu sudah ada di situ. Ya, nanti kalian bisa browsing, namanya adalah Dapur Vista. Nah, di situ ada produk-produk lemon Vista, kemudian sari jeruk nipis, kemudian jahe, kemudian roti goreng ini dan lain-lain di situ ada. Ya, jadi sudah nasional. Ya. Bahkan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, ya, Kementerian Pendidikan, Bapak Wikan Sakarinto itu mengapresiasi, ya, seperti yang ada di video berikut ini. Jadi mengapresiasi produk-produk dari Teva SMK Negeri 2 Slawi, ya. Nah, videonya mungkin bisa dilihat di sini, ya. Silakan mungkin bisa diputar apresiasi dari Bapak Wikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita benar-benar harus bangga dan mengapresiasi produk-produk Teaching Factory di bidang agribisnis dan agriteknologi, dan terutama ini karya produksi yang keren dari SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Ini apa? Segarnya super mantap. Vista sari jeruk nipis ini adalah contoh yang harus kita apresiasi. Banyak kelebihan dari atau inovasi dari produk ini, yaitu kaya vitamin C itu jelas, kemudian mencerahkan kulit, cocok nih untuk banyak ibu-ibu atau mungkin adik-adik yang memang menginginkan kulitnya untuk selalu cerah.
Kemudian yang jelas kaya antioksidan, mengontrol tekanan darah, dan detox, melancarkan pencernaan. Jadi banyak sekali kelebihan dari karya ini. Tapi prinsipnya adalah, ayo kita bangga dan apresiasi. Bangga, belilah, dan pakailah produk ini. Nah, untuk seluruh SMK-SMK pertanian, terus semangat dan berkarya untuk berinovasi. Semuanya, terutama di bidang agribisnis dan agroteknologi. Kami sangat mendukung dan kami sangat bangga. Kami tunggu karya-karya selanjutnya yang akan lebih baik dan lebih hebat dari ini. Dan saya ingin mengajak semuanya, mari kita konsumsi dan kita gunakan produk-produk yang hebat seperti ini. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Pak SMK Negeri 2 Slawi itu. Tadi Bapak itu juga menyampaikan ada unsur yang di dalam humas itu salah satunya LSP P1. Itu apa ya Pak? Nah, ya. LSP ya. Jadi LSP itu lembaga sertifikasi profesi ya. Lembaga sertifikasi profesi ya. Nah, LSP ini ya merupakan bagian dari BNSP. Jadi alhamdulillah kita SMK Negeri 2 Slawi itu sudah mempunyai LSP sendiri. Ya. Sehingga nanti pada saat mau menguji kompetensi dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi itu tidak usah jauh-jauh ya ke lembaga-lembaga yang lainnya, karena di SMK Negeri 2 Slawi itu ada ya, dan ternyata sertifikasi dari LSP, lisensi BNSP itu sangat penting ya. Sangat penting ya. Kenapa penting dan diperlukan? Karena ini adalah pengakuan. Pengakuan terhadap dunia kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan. Kemudian juga dengan adanya sertifikasi ini, memastikan tenaga kerja itu terjamin kredibilitasnya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Nah, seperti halnya Chef Juna ini, ya. Jadi disarankan tenaga-tenaga kerja di Indonesia itu, ya, oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP itu mempunyai sertifikasi semua. Seperti juga yang ada di video ini, ya, yaitu sarannya dari Chef Juna dan Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ya, coba ditampilkan videonya. Persaingan di dunia kerja semakin keras. Ingin lebih unggul, lebih kompetitif, diakui nasional dan internasional, peluang kerja lebih lebar, karir profesional, miliki sertifikat kompetensi apapun profesimu. Sertifikasi kompetensi profesimu melalui LSP yang berlisensi BNSP. Saya bangga mencicipi masakan chef yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi profesi, jembatan emas menuju Indonesia maju. Saidah Fauzia dan saya peduli. Sertifikasikan keahlianmu. Ya, nah, tadi sudah lihat ya videonya ya. Ternyata Chef Juna itu juga mempunyai sertifikat kompetensi, ya. Nah, apa sih untungnya mendapatkan sertifikat kompetensi? Ternyata untungnya itu banyak, ya. Di antaranya itu adalah kesempatan berkarir yang lebih luas. Karena perusahaan-perusahaan itu ternyata akan memperhatikan tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi itu, ya. Kemudian bertambah nilai jualnya dalam rekrutmen tenaga kerja. Ya, jadi kalau misalnya mau mendaftar, dilampirkan sertifikasi itu tentu mendapatkan perhatian lebih dari perusahaan. Ya.
kemudian menjadi bukti bahwa dia sudah mempunyai kompetensi. Jadi beruntung ya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi lulus dari sini ya. Nanti kalau misalnya mengikuti uji sertifikasi tidak usah jauh-jauh, karena SMK kita punya LSP yang berlisensi BNSP, gitu ya. Wah, nggak usah repot-repot ya Pak. Uji sertifikasi dengan lembaga yang lain karena di SMK Negeri 2 Slawi sudah ada LSP. Ya, betul. Oke teman-teman, kita lihat sejenak untuk menyaksikan video berikut ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar dan berkarya meskipun di masa pandemi kan? Selama di rumah, udah ngapain aja nih? Waktunya online kelas, malah scroll media sosial? Atau malah rebahan seharian? Padahal, banyak hal positif yang bisa kalian lakukan selama di rumah aja loh, yang tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama, kalian bisa memaksimalkan waktu ibadah kalian selama di rumah aja. Jadi, ini sebagai ajang pendekatan kalian kepada Sang Pencipta gitu. Yang kedua, kalian bisa membantu orang tua. Di masa pandemi seperti ini, bisa kalian jadikan sebagai ajang untuk kalian berbakti kepada ayah dan ibu. Dari hal yang paling sederhana aja deh, nyapu lantai dan halaman rumah. Dan ingat, apa tugas kalian? Yaps, belajar. Waktu belajar jangan sampai terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting ya. Jika ada waktu luang, gunakan kekosongan waktu itu untuk membaca buku dan berkarya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Kalian bisa menulis puisi, cerpen, atau membuat cover lagu yang tentunya akan meningkatkan skill kalian di bidang non-akademis. Jadi, masih mau rebahan? Yuk bangkit dari tempat tidur dan lakukan hal positif dan bermanfaat. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya produktif di masa pandemi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan yang paling penting klik tombol subscribe ya. Dan satu lagi, share ke seluruh sosial media kalian. Dan poin terpentingnya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk SMK Negeri 2 Slawi yang ke-52. Doanya cukup hanya saya dan Tuhan yang tahu. Sekian dari saya, Anna Vera Mutia dari kelas 11 APHP 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya video dari kakak kelas kita dari kelas 11 APHP 2 yaitu Anis Putriani. Tadi Bapak menyampaikan unsur-unsur yang ada dalam humas. Nah, ada BKK. Kalau BKK itu apa ya Pak? Mungkin nanti lebih lengkapnya akan dijawab oleh tim dari BKK ya. Nah, ini kebetulan di studio ini ada Ibu Rizkiana ya. Monggo Ibu Rizkiana mungkin bisa memasuki studio ini. Nah, ini Ibu Rizkiana dari BKK ya. Monggo mungkin untuk dijelaskan apa itu BKK. Ini kayak ini teman-teman dari kelas 10 penasaran semua ini BKK itu apa ini. Karena ini penting nih. Iya. Ya, betul. Terima kasih Pak Hendy atas Iya. kesempatannya. Jadi gini ya, Mas Mbak. Jika ditanya tentang BKK ya, BKK itu juga merupakan bagian dari sekolah. Bahwa sekolah ini itu mengurus siswanya tidak hanya saat masih belajar di sekolah ini, tetapi juga memperhatikan setelah para siswa itu lulus nantinya. Nah, kemudian apa itu BKK?
BKK itu singkatan dari Bursa Kerja Khusus, ya. BKK itu adalah hasil MOU antara Menteri Pendidikan dan Menteri Tenaga Kerja. Jadi BKK ini sah dilindungi oleh undang-undang dan mempunyai izin berdirinya. Ya beberapa tahun itu pasti ada izin yang diperbaharui. Ya seperti itu. Nah, izinnya itu dikeluarkan oleh pihak kabupaten, yaitu dari Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja. Sehingga kegiatan BKK ini dalam menyalurkan alumni SMK Negeri 2 Slawi itu legal, diketahui oleh institusi resmi negara ini, seperti itu. Mohon maaf Bu, Ya. apakah BKK SMK Negeri 2 Slawi itu setiap tahunnya merekrut tenaga kerja dan perusahaan mana saja yang sering digunakan untuk alumni kita? Ya, tadi ya sudah Ibu katakan di depan. Jadi tugas BKK adalah menyalurkan alumni SMK Negeri 2 Slawi atau alumni sekolah lain yang membutuhkan pekerjaan. Tetapi memang utamanya ya yang diutamakan itu alumni dari sekolah kita sendiri seperti itu. Nah, BKK itu bisa menyalurkan ke dalam negeri atau ke luar negeri. Selama ini untuk luar negeri yang sering kita tuju adalah negara Jepang dan negara Malaysia. Kalau untuk Jepang, sudah beberapa tahun kami itu bekerja sama dengan PT JIK dan PT Yasumi Abadi. Seperti itu. Nah, untuk ke Malaysia, kami itu bekerja sama dengan salah satu PJTKI resmi yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu Karya Tama Mitra Sejati. Nah, itu kalau ke Malaysia biasanya disalurkan ke PT Panasonic, Unisem, dan lain sebagainya. Nah, untuk di dalam negeri tentu saja lebih banyak lagi. Setiap tahun itu biasanya kita itu mengadakan tes rekrutmen bekerjasama dengan misalnya dengan PT Medion. Ya, PT Medion itu untuk alumni dari jurusan ATU, Agribisnis Ternak Unggas. Lalu ada juga PT Iswes, itu untuk jurusan ATPH. Nah, untuk jurusan-jurusan yang lain yaitu yang AMP atau yang TKRO dan yang TM itu biasanya dengan ada rutin itu sekali dengan PT Honda, Daihatsu, ya, lalu PT Cakrawala dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali. Jadi intinya di sini sekolah dan BKK membantu para alumni ya untuk mendapatkan pekerjaan ke masa depannya. Jadi jangan khawatir seperti itu. Oke, ini berikut ada beberapa ya video testimoni dari para alumni yang sudah disalurkan melalui BKK SMK Negeri 2 Slawi. Bisa kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Samlawi, alumni SMK Negeri 2 Slawi, jurusan agronomi, tahun lulus 1990. Saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di kantor cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 Tegal. Profesi saya sebagai penyuluh kehutanan di wilayah kerja Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Mulai bekerja dari tahun 1992 sampai dengan sekarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Slawi yang telah membina, membimbing, telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat kepada anak didiknya. Akan ku kenang selalu jasa-jasamu. Semoga ke depan SMK Negeri 2 Slawi tetap maju, tetap jaya, dan selalu sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama. Saya alumni dari SMK Negeri 2 Slawi angkatan tahun 2015. Dan sekarang saya sedang berada di Jepang melaksanakan praktek kerja magang yang alhamdulillah sudah hampir 5 tahun. Tahun pertama 3 tahun, tahun penambahan kontrak kerja selama 2 tahun.
Oh iya, mengenai perusahaan tempat saya bekerja. Jadi saya bekerja di suatu perusahaan pengepresan logam yang ada di sini. Jadi untuk sekedar gambaran bagaimana sih pekerjaan saya di sini, berikut ada video tentang pekerjaan saya. Takeda Seisakusho Company Limited in Ota City, Gunma Prefecture has introduced a number of our shut guards. Productivity and safety can be maximized by simply attaching the shut guard to hand-in die press. The auto-activated shut guard physically blocks the operator and dangerous area of the press using a guard plate to prevent clamping and mold scattering accidents. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Niriani. Saya alumni dari SMK Negeri 2 Slawi tahun 2016, jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Setelah saya lulus dari SMK Negeri 2 Slawi, saya melanjutkan pendidikan ke Polbangtan Magelang, jurusan Penyuluhan Peternakan. Kemudian setelah lulus dari sana, saat ini saya bekerja di Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai pengawas mutu pakan. Kesan saya selama mengikuti pendidikan di SMK Negeri 2 Slawi, sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan. Di sana saya diajarkan oleh guru-guru profesional. Untuk adik-adik, pesan untuk adik-adik, tetap semangat, jangan pernah malu untuk menempuh pendidikan di bidang peternakan dan pertanian, karena di bidang peternakan dan pertanian kita sangat banyak peluang untuk bekerja. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Surya Kartiko. Saya lulusan dari SMK Negeri 2 Slawi tahun 2016, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Saat ini saya bekerja di perusahaan Nipco INC yang berlokasi di Kota Toyota, Provinsi Aichi, Jepang. Saya bekerja di bagian perakitan pembuatan filter bensin untuk kendaraan mobil. Saya bersyukur telah bersekolah di SMK Negeri 2 Slawi karena guru-gurunya sangat berkompeten dan juga fasilitasnya sangat memadai dan sekolahnya sangat nyaman dan juga asri. Berkat PKK SMK Negeri 2 Slawi juga, setelah lulus saya bisa langsung bekerja di sini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Fadilah. Saya merupakan alumni SMK Negeri 2 Slawi, jurusan Teknik Otomotif tahun 2014. Saat ini saya bekerja di PT Indonesia Power, yang mana merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero, dan saya berada di divisi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Gagustianingrum, lulusan dari SMK Negeri 2 Slawi tahun 2015 dengan jurusan Agribisnis Produksi Tanaman. Setelah saya lulus dari SMK Negeri 2 Slawi, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa D3 hingga S2 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Nusa Mandiri yang berlokasi di Jakarta. Bukan hanya sekedar studi saja, saya juga saat ini sedang magang di bagian marketing komunikasi, yang lebih tepatnya pada bagian kru BSI TV dan kru BSI Radio. Selama saya sekolah di SMK Negeri 2 Slawi, Bapak Ibu gurunya sangat berkompeten, para sarana dan prasarananya sangat memadai, dan juga sekolahnya sangat nyaman. Sehingga SMK Negeri 2 Slawi mampu memberikan wadah dan membantu bagi siswa-siswinya untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Saya sangat bersyukur telah menjadi salah satu bagian dari SMK Negeri 2 Slawi, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan saya banyak pelajaran. Karena berkat Bapak Ibu guru, saya bisa berada di posisi saat ini. Semangat dan sukses selalu untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Slawi, karena hanya dirimu sendirilah orang yang mampu mewujudkan masa depanmu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu hasil praktek dari ATPH itu kan sangat banyak ya Pak. Nah di situ cara menjualnya itu seperti apa Pak? Ya, di ATPH itu kan ada budidaya semangka, ada budidaya melon, ya, kemudian ada juga sayur-sayuran dan lain-lain. Ya. Jadi untuk pemasarannya, ya, yang pertama tentu saja warga sekolah terlebih dahulu, gitu ya. Karena warga sekolah kan banyak, ya dari siswa, dari guru, dari orang tua siswa. Jadi nanti siswa atau orang tua mau membeli produk-produk teaching factory, ya itu juga bisa, ya nanti disampaikan bisa melalui grup WA dan lain sebagainya. Kemudian juga dijual di Galeri Teva ini, ya. Nah, itu juga ada di display di Galeri Teva. Ya. Kemudian juga biasanya juga nanti melalui program-program kewirausahaan, ya kan ada pelajaran PKK, ya pelajaran PKK itu kan adalah untuk melatih jiwa kewirausahaan siswa, yaitu dengan menjual hasil-hasil pertanian, ya keluar, ya itu juga bisa menambah pengetahuan dan keterampilan bagi siswa untuk berwirausaha. Iya Pak, kalau di SMK itu kan biasanya ada PKL gitu kan Pak. Itu kira-kira kalau PKL itu berapa lama Pak? Ya, halo, ya. Jadi berdasarkan peraturan Permendikbud 50 tahun 2020, ya, itu memang tidak disebutkan lamanya, ya. Cuma kami SMK Negeri 2 Slawi itu mengambil namanya praktek kerja lapangan, ya PKL, ya sekarang namanya PKL, ya itu mengambil waktu yaitu 1 semester atau 6 bulan, karena itu memang anjuran dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, ya untuk SMK untuk PKL-nya itu dalam kurun waktu 6 bulan untuk yang sekolah 3 tahun, ya. Tapi kalau untuk yang 4 tahun itu selama 10 bulan, gitu. Ya, itu lamanya PKL. Tapi kalau yang 3 tahun, ya seperti jurusan ATPH, TKR, kemudian APHP, ya, lalu TMI, AMP, sama ATU itu selama 6 bulan atau 1 semester. Nah, industri apa saja ya Pak yang sering digunakan untuk PKL? Banyak. Industrinya banyak sekali, ya. Jadi itu juga nanti sesuai dengan kompetensi keahlian kita pilihnya. Ya, seperti kalau ATPH itu di PT Benih Citra Asia, PT BCA, ya. Kemudian PT East West, lalu ada Telaga Nurseri, ya, lalu ada B2TPH Balai Penyuluhan Pertanian Tanaman Hortikultura di Pekalongan, ya, kemudian ada PT Agromat, ya, dan lain-lainnya. Kemudian kalau di APHP itu ada di Jogja Mall, ya, kemudian Bahari Bakery, ya, kemudian Rita Bakery, ya, kemudian Ria Cake, ya, dan lain-lain, ya. Oke, kemudian kalau ATU itu ada di PT Caron Pokpen, kemudian PT Cemara Sewu, ya, PT Sumber Intan dan lain-lain, ya. Kemudian kalau AMP, ya, AMP itu bisa di PT Karya Paduyasa, ya. Kemudian TKR bisa di PT Nasmoko ataupun di PT Astra Honda Motor, ya. Begitu pula dengan teknik mesin juga bisa di PT Karya Paduyasa dan lain-lain, banyak, ya, kesempatan PKL-nya banyak, ya. Tapi kita sesuaikan dengan kompetensi keahlian perusahaan-perusahaan tersebut, gitu. Baik, terima kasih ya. Pak atas penyampaiannya. Iya, sama-sama, terima kasih. Bermanfaat khususnya untuk adik-adik kelas 10.
Dan demikian MPLS virtual kali ini. Semoga dengan ini kita bisa memahami tentang bidang humas di SMK Negeri 2 Slawi. Jangan lupa ikuti lomba foto tribun, upload dan share ke akun sosial media kalian. Ada hadiah menarik menanti kalian. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.